pelaksanaan sing aya dina kalantaran sing aya dina kasuksesan sing kasebat kaehengan manjing kasadayana. Mudah-mudahan dina kaehengan ieu sing aya manfaat, aya bawaeun, aya kasieun sabuneureun sabab ieu mah sabuneureun teh eta mangrupakeun hiji situs di kalamakeun ku bangsa Pajajaran. Imran, kalau abahnya cerita tapi sekarang ikan dalam Terima kasih ya. Bisa ke sini kemudian 87 masih serem Rahayu. Selamat sore kawan-kawan semua, bapak-bapak, ibu-ibu, para warga seluruhnya. Pada sore ini, hari ini kita akan melakukan suatu kegiatan bakti kepada negara. Kita memasuki ulang tahun atau dirgahayu kemerdekaan bangsa Indonesia. Karena sebelum 1945 bangsa kita masih dikuasai bangsa lain, tapi setelah 1945 bangsa kita menjadi merdeka dan lahirlah negara Indonesia. Dan mudah-mudahan dari hari ini terus ke depannya bangsa kita akan terus bertambah maju. Dan itu adalah kewajiban kita semua, kewajiban kita sebagai bapak, kewajiban kita sebagai ibu untuk bisa mewariskan nilai-nilai ini kepada generasi setelah kita, kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, kepada cicit kita selanjutnya supaya bangsa kita menjadi kuat. Karena hanya ada satu alasan kita tetap ada di sini secara bersama-sama adalah supaya bangsa kita menjadi kuat. Itulah salah satu alasan kenapa kita berkumpul di sini. Dan kenapa pemerintah dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia bersama dengan kepolisian itu sangat mendukung kegiatan seperti ini dan sangat menyarankan kegiatan seperti ini untuk terus dilakukan supaya ini menjadi penggugah supaya kita tetap tahu apa tujuan kita ke depan sebagai sebuah bangsa yang besar.
saudara-saudara semua untuk bersemadi masing-masing sambil menunggu surupnya lanjut. Karena biasanya acara ritual itu akan dimulai setelah surupnya lanjut. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan semua warga Nusantara, kita adalah bangsa yang punya asal-usul. Dan adalah kewajiban kita untuk merawat, meruat, dan melanjutkan, mengestafetkan semua nilai-nilai luhur itu kepada seluruh keturunan kita. Mudah-mudahan apabila kita melakukan semua itu akan membuat bangsa kita sebagai bangsa Nusantara akan jaya ke depannya. Syahadu Jumeneng ta medal cahya tunggal sari prasaja nungawengku kasadurum ngawisesa kasagala nya aing nganu ngabuk Sri Telawih nunyangking sajagat alam ahung. Walungbung agung rahayu luminjing manjing walagri Walungbung agung rahayu kemanjing manjing walagri Braica ambrai narawangan wangi irisan gorejak saringkang ringkang rancak ge hate awaki Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh nikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Paugeran Panca Budi Brata. Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mengutamakan perilaku susila, berbudi pekerti luhur, penuh cinta kasih terhadap sesama, titah, serta mengutamakan kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Malam ini kita akan mengadakan Srada Bawana Sekar yang menurut Kakawin Empu Tanagung bahwa Srada adalah upacara penghormatan yang sering dilaksanakan oleh para raja-raja atau leluhur-leluhur kita untuk pemujaan, memuja kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kejayaan negerinya. Malam ini kita akan memuja untuk kejayaan Nusantara, untuk kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Banowo adalah kapal yang Banowo ini isinya bunga semuanya dan dikasih bendera. Itu hanya sebagai perlambang saja bahwa dalam menjalankan suatu perjuangan bangsa ini, kapal ini sebaiknya diisi oleh bunga-bunga yang harum, yang artinya bahwa masyarakat warga kita harusnya adalah kusumoning bangsa atau manusia-manusia yang berbudi pekerti luhur untuk menjadikan negara Indonesia atau Nusantara ini menjadi jaya raya selamanya. Dan dalam suasana hening malam di puncak Gunung Padang ini, betul-betul kami semua yang hadir merasa dalam suasana batin yang sungguh-sungguh tidak ada keinginan apapun selain pasrah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk itu, saya berharap para petinggi negara yang hadir bisa memahami, bisa juga mendukung, memberi daya dan kekuatan pada kami semuanya, agar sisa-sisa dari masyarakat yang cinta pada leluhurnya ini tetap utuh. Bahkan saya berharap bisa berkembang luas, karena satu-satunya pertahanan terakhir dari bangsa ini adalah masyarakat adat, masyarakat kapitayan, masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ke depan saya berharap negara bisa merekonstruksi punden-punden dan candi-candi sebagai ruang-ruang hayati kita, ruang bagaimana generasi yang akan datang dikembalikan kepada budaya kemanusiaannya kembali sebagai satu kekuatan bangsa ini. Apabila jejak-jejak, sisa-sisa itu telah hilang, maka jangan harap kita akan mendapatkan kekuatan jati diri kembali. Dalam momen ini, saya akan menyampaikan kepada hadirin sekalian, kenapa? Karena situs Gunung Padang ini sudah peringkat cagar budaya nasional, dan situs Gunung Padang ini sudah dilindungi yaitu oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Dari awal tadi simbol alamnya sangat menyambut dan bersinergi ketika tadi terang benderang, karena beliau juga sangat senang dengan ada acaranya ini, Pak. Kemudian ketika kita dimulai redup seperti ini, karena semua
sedih kita dipertemukan. Sudah lama ingin bertemu seperti ini. Dan malam ini dipertemukan dengan tenang, damai, sentosa. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Yang tidak ngangkat saya cap radikalan. Ini Pancasila ini yang menyatukan kita. Ya. Angkat tangan, ucapkan salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Tanpa mengurangi rasa hormat, yakinlah insya Allah di malam hari ini, malam yang khusyuk ini, para leluhur-leluhur kita bahagia semua, insya Allah, amin. Ya, makanya saya nggak akan terlalu formal. Saya orang ini kan dalam rangka Serada Bawana. Banawa atau Bawana ya? Banawa. Serada Banawa Sekar Nusantara. Wah, ini mantap sekali. Ya, kita bangsa Nusantara, negara Indonesia. Ini dipersatukan dari seluruh agama, betul tidak? Ya. Maka akan kami satukan karena di dalam kitab suci agama apapun yang disebut oleh Tuhan itu, wahai manusia, wahai orang-orang beriman. Nah gitu. Kalau mohon maaf kebetulan saya bajunya Islam itu enggak ada di dalam Al-Quran itu, wahai orang Islam enggak ada. Ya ayyuhalladzina aslamu atau muslimu enggak ada. Yang ada wahai manusia, ya Yohanes, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, wahai manusia. Jadi Bapak Ibu, kita dipersatukan sebagai manusia beriman, sebagai hamba beriman, sebagai orang beriman. Betul ya? Artinya beriman itu apa? Percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah Pancasila. Makanya Pancasila ini memang bukan agama. Pancasila ini tidak untuk menggantikan agama. Tapi Pancasila ini adalah dasar negara, falsafah bangsa, ideologi negara dan bangsa kita yang digali oleh para founding father bangsa Nusantara ini, digali dari nilai-nilai luhur agama dan budaya yang ada di seluruh Indonesia ini. Di acara malam hari ini dihadiri 3 jenderal. Tepuk tangan untuk beliau-beliau. Ini pengalaman saya datang di acara-acara kepercayaan penghayat ini baru malam ini. Acara kepercayaan dihadiri 3 jenderal. Mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi Bapak Ibu semuanya. Dan ke depan mudah-mudahan anak-anak kita semuanya mungkin yang penghayat mudah-mudahan ada kesempatan nanti bisa masuk di angkatan TNI, Polri, dan mudah-mudahan ke depan bisa menjadi jenderal gitu loh. Ini harapan kita. Kami tentu saja mewakili dari Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kemendikbudristek sangat mengapresiasi. Tentu sangat mengapresiasi acara pada malam hari ini, yakni Serada Bawana Sekar. Ini menjadi salah satu adat istiadat tradisi yang ini tentu saja dilindungi oleh undang-undang. Tadi sudah disebutkan Pak Nanang ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Jadi ini tentu sangat dilindungi oleh negara acara ini. Jadi Bapak Ibu jangan ragu lagi untuk melaksanakan adat istiadat yang memang itu diyakini. Sebuah kebahagiaan yang tentunya tidak bisa terkatakan dengan banyak sekali karena bulan dan bintang menjadi saksi kita bagaimana menyatunya hati para putra-putri negeri yang rindu akan kebangkitan negeri tercintanya. Banyak sekali kasus-kasus yang didokumentasikan berbasis kerentanan perempuan masyarakat adat dan penganut agama leluhur yang masih merasakan dampak diskriminasi dari negara. Bahkan atas kesesatan sejarah yang diterima oleh masyarakat itu mengakibatkan perempuan masyarakat adat dan penganut agama leluhur sampai saat ini belum secara bebas mendapatkan hak konstitusi. Sehingga beberapa saat yang lalu kebetulan Komnas Perempuan mengutus saya di dalam sidang Komisi Khusus Dewan HAM PBB di Jenewa, dan persoalan-persoalan yang menyangkut hak-hak perempuan masyarakat adat khususnya penganut agama leluhur yang dalam hal ini penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kami sampaikan sebagai bagian dari tanggung jawab negara yang harus segera dilunasi.
hutang peradaban bangsa ini yang harus segera dilunasi kepada para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena Indonesia ini adalah negara yang memang ditakdirkan beragam. Maka segala upaya-upaya penyeragaman yang dilakukan secara sistemik dan terstruktur, bahkan masif oleh oknum aparatur negara, kiranya harus dihapuskan di muka bumi ini. Karena sudah banyak penderitaan para perempuan yang sejatinya menjadi spirit pengetahuan bumi Nusantara ini, di mana di dalam perempuanlah pengetahuan luhur Nusantara diwariskan dari generasi ke generasi. Siap untuk melanjutkan warisan leluhur kita? Siap! Terima kasih, semoga spirit ini menjadi penguat bahwa kita menapak pada bumi Nusantara tercinta dan kita tidak akan mundur selangkah pun dan maju terus sebagai jati diri penghayat kepercayaan, mewariskan terus nilai-nilai leluhur bangsa ini kepada putra-putri kita dari generasi ke generasi, menyambut Indonesia Emas yang akan kita sambut tidak lama lagi, 100 tahun Indonesia. Penghayat kepercayaan atau penganut agama leluhur haruslah berkibar di Nusantara ini sebagai bunga-bunga bangsa yang mengharumkan peradaban Nusantara kembali. Rahayu. Rahayu. Ini adalah suatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Bagaimana kita bisa sampai di tempat ini. Kisahnya adalah panjang. Diawali dari tahun 2012. Saya pernah menginap di rumahnya Kang Nanang. Awal-awal itu, kalau nggak salah Kang Nanang pernah bercerita bahwa di bulan purnama itu jarak bulan terdekat dengan bumi itu ada di sini. Alhamdulillah, syukur puji Tuhan, Sang Semesta mengizinkan kita hadir di tempat ini. Ini tidak semena-mena begitu terjadi. Ini semua adalah skenario alam. Skenario alam yang mengizinkan kita sebagai manusia Indonesia yang percaya kepada kekuatan alam semesta untuk menjadikan bangsa ini bangsa yang lebih hebat. Terus kenapa kalau di Gunung Padang kita belajar dari sejarah Gunung Padang itu sendiri merupakan pusat peradaban terhebat di dunia sepanjang masa. Harapan kami, semesta mengizinkan kita untuk menggunakan energinya membangun kembali kejayaan Nusantara. Karena kita tahu bahwa saat ini Nusantara kita sedang tidak baik-baik saja. Jadi saya sangat berharap bahwa yang hadir di sini secara fisik dan spiritual maupun saudara-saudara kita yang di rumah yang tidak dapat hadir, tapi saya yakin secara spiritual akan mendoakan mengembalikan kejayaan Nusantara ini. Jadi kembali lagi bahwa semoga apa yang kita harapkan pada malam hari ini itu terwujud, menjadikan Indonesia kembali seperti jaya-jayanya leluhur kita yang ada di Gunung Padang ini. Marilah kita berdoa agar kiranya energi kita di tempat ini bersama dengan para leluhur menyatu dan membangun Nusantara yang lebih jaya dan lebih makmur sejahtera.
Thank you.